Catch 'em all. Oke, baik. Bapak Ibu, saya akan sharekan screen saya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat screen tempat saya di tempat saya ya, Bapak Ibu ya. Oke, Pak Topik, apakah sudah muncul layar saya ya? Atau teman-teman lain, apakah layar saya sudah muncul? Boleh di Sudah. Oke, Sudah, sudah ya Pak. Baik. Bapak Ibu, ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, saya jelaskan sedikit tentang layar ini. Jadi, harusnya layar ini akan sama seperti Bapak Ibu. Di sini, di bagian tengah ini, itu harusnya Bapak Ibu juga punya. Nah, Bapak Ibu, saya jelaskan sedikit. Ini adalah untuk mengaktifkan kamera ya Bapak Ibu ya. Saya pikir Bapak Ibu sudah tahu kamera. Kalau Bapak Ibu mau berbicara, silakan meng-unmute ini. Saat ini saya mem-mute semua supaya suara tidak terganggu. Kemudian di sini ada beberapa action, nanti saya akan jelaskan ini di bagian terakhir. Ini adalah angkat tangan. Jikalau Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, itu bisa raise your hand. Setelah menanyakan sesuatu, maka Bapak Ibu boleh langsung menurunkannya lagi. Jadi saya contohkan, saya raise hand, maka akan ada simbol tangan Bapak Ibu naik. Nah, kalau setelah selesai maka diturunkan Bapak Ibu. Nah, ini digunakan ketika sesi tanya jawab. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah kolom chat. Jadi kolom chat itu bisa digunakan untuk chat ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini peserta yang sudah bergabung dengan kita. Saya lagi menggunakan kolom peserta ya Bapak Ibu. Oke. Bentar ya. Baik. Nah, saya akan jelaskan bagian ini. Ya, saya akan jelaskan bagian 3 titik ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, Microsoft Teams ini cukup berat dan cukup mengambil kuota. Kalau Bapak Ibu online ya di rumah menggunakan kuota pribadi, saran saya ini Bapak Ibu. Di sini di yang ini Bapak Ibu, turn off incoming video. Artinya Bapak Ibu kalau menekan ini, maka video Bapak Ibu yang Bapak Ibu aktifkan, saya tidak akan melihat Bapak Ibu lagi. Nah, itu adalah salah satu cara menghemat kuota dalam online ini ya Bapak Ibu ya. Jadi ini fitur-fiturnya. Jadi ini yang kolom chat di sini Bapak Ibu. Kalau di sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan atau mau chat, itu bisa di kolom tersebut. Bentar ya. Di kolom chat tersebut di sini ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa sambil chat di sini. Oke. Nah, ini pengenalan fitur sederhana dulu untuk meeting kita. Jadi nanti secara detailnya nanti akan dijelaskan waktu pertemuan pertama nanti. Tapi yang ini yang perlu saya jelaskan untuk di kondisi awal supaya nanti ketika kita webinar, maka Bapak Ibu sudah sedikit mengerti untuk fitur-fitur yang ada di sini. Oke ya Bapak Ibu ya. Jikalau ada yang mau ditanyakan boleh langsung di kolom chat atau angkat tangannya aja Bapak Ibu supaya saya bisa tahu ya. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang yang namanya meeting. Jadi Teams. Di sini ketika Bapak Ibu sedang melakukan webinar, sebenarnya Bapak Ibu juga masih bisa melakukan aktivitas lainnya. Contohnya, misalkan saya mau buka kelas, maka tinggal klik kolom Teams di sini, maka layar meeting kita akan menjadi kecil di sini. Nah, ini adalah kelas 365 dengan trainer saya. Jadi di sini ada 3 channel, ada general, jadwal dengan tutorial. Nah, kalau Bapak Ibu yang berada di bawah Bu Yanti juga pasti harusnya udah ada kelas. Dengan Pak Hatopik juga pastinya sudah ada kelas. Nah, di sini Bapak Ibu, general ini nanti kita akan mempostingkan link atau meeting yang akan kita ikuti atau meeting yang harus kita ikuti selama 3 hari ke depan. Jadi nanti tampilannya akan seperti ini, ada meeting, kolom ini kan sudah berlangsung nih Bapak Ibu, jadi ada meeting now. Tapi kalau enggak, maka ini adalah judulnya, judul meetingnya. Jadi Bapak Ibu tinggal join aja untuk mengikuti atau masuk ke
room tempat kita berada atau tempat kita melakukan pertemuan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Lalu di sini yang perlu saya jelaskan untuk selanjutnya itu adalah jadwal. Bapak Ibu, di sini saya sudah masukkan jadwal, dan sebenarnya jadwal ini juga saya sudah masukkan ke dalam grup WA kita Bapak Ibu. Jadi di sini kita akan mulai besok hari pertama tanggal 6 Juli. Jadi nanti akan ada pembukaan oleh tim Microsoft Indonesia melalui live meeting pukul 1. Kalau sesuai jadwal maka selesai pada pukul 12.30. Nggak masalah. Kalau selesai pukul 12.30 maka webinar pertama kita akan diundur menjadi 12.30 dan akan selesai pada pukul 5 sore. Nah, materinya itu adalah pengenalan Microsoft Educator Community dengan pengenalan Microsoft Teams. Kemudian di hari kedua, tanggal 7 Juli 2020, itu kita akan melakukan webinar kedua bersama trainer. Jadi trainernya itu ada Bu Yanti, saya, dan Pak Hatopik pada pukul 2 siang sampai pukul 5 sore. Nanti materinya itu adalah tentang Microsoft Form dan berbagi file di OneDrive. Dan hari yang ketiga, yaitu pertemuan terakhir kita akan berbicara tentang Sway, OneNote, dengan Office Online. Dalam hal ini kita fokuskan ke PowerPoint Online. Nah, jadi ada 3 pertemuan yang harus kita ikuti Bapak Ibu, dan setiap pertemuan nanti akan ada tugas. Jadi diharapkan Bapak Ibu bisa ikut serta aktif dalam mengerjakan tugas tersebut juga, karena tugas Bapak Ibu yang kita berikan itu menentukan kelulusan kami dalam kegiatan TOT ini. Jadi kami sangat berharap Bapak Ibu bisa bekerja sama, bisa mengerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kriteria kelulusan, artinya jikalau Bapak Ibu lulus, maka Microsoft baru bisa menerbitkan yang namanya sertifikat Bapak Ibu. Jikalau tidak lulus, maka sertifikat tidak diterbitkan. Jadi di sini syarat kelulusan itu adalah wajib mengikuti seluruh webinar. Jadi kita akan ada 3 webinar, maka diwajibkan untuk mengikuti semua webinar. Nah, setiap webinar nanti Bapak Ibu akan diberikan kode khusus yang akan Bapak Ibu gunakan untuk mendapatkan poin kredit di Microsoft Education Center. Seperti itu. Nanti sebentar lagi saya akan jelaskan bagian itu. Kemudian menyelesaikan tugas praktek. Jadi tugas yang diberikan itu adalah tugas yang mendukung pembelajaran kita, pelatihan kita. Jadi kalau saat ini saya misalkan topik pelatihannya itu adalah membuat kelas di Microsoft Teams. Jadi Bapak Ibu diminta untuk membuat kelas. Kenapa hal itu diberikan? Supaya materi kita yang diberikan itu tidak hanya sekedar teoritis. Jadi Bapak Ibu benar-benar bisa membuatnya sendiri dan mengaplikasikannya nanti ketika Bapak Ibu kembali di sekolah masing-masing, dan bisa menggunakan platform ini untuk PJJ kita, pembelajaran jarak jauh ya Bapak Ibu ya. Jadi ada membuat tim, form, storytelling, dan bahan ajar interaktif lainnya. Nah, tugas-tugasnya akan diberikan pada setiap kali webinar. Jadi nanti setiap kali webinar di ujung nanti para trainer akan memberikan tugas-tugasnya. Nggak usah khawatir Bapak Ibu, sebisa mungkin kita akan membantu Bapak Ibu sekalian. Nanti saya akan mencoba untuk membuatkan video tutorial, kalau tidak pun saya akan mencarikan video tutorial untuk Bapak Ibu supaya bisa diikuti dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada. Tugasnya tidak susah, tetapi hanya butuh kemauan untuk mengerjakannya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga itu adalah sesi belajar mandiri di Microsoft Education Community atau Center. Nah, nanti habis ini saya akan jelaskan ini. Yang keempat, seperti yang tadi saya katakan, ini pelatihan, artinya nanti akan ada tugas. Kami berharap semua Bapak Ibu yang sudah mendaftar itu bisa lulus, sehingga kami bisa lulus juga dalam program TOT ini. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, ini untuk jadwal dengan kriteria kelulusan. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya persilakan. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang mau bertanya, saya persilakan. Kalau tidak ada, maka saya akan lanjut ke topik berikutnya. Nggak ada ya Bapak Ibu ya, jelas ya Bapak Ibu. Kalau saya terlalu cepat, mohon untuk diingatkan saja, karena saya biasanya ngomongnya terlalu cepat gitu ya. Jadi kalau misalnya saya terlalu cepat, mohon diingatkan saja. Oke,
Kalau tidak ada, maka saya akan lanjutkan untuk oke. Baik, saya akan lanjutkan ke topik berikutnya ya Bapak Ibu ya. Topik berikutnya itu adalah mengenai tentang Office.com dan Microsoft Education Center. Nah, Bapak Ibu, kemarin kita sudah memberikan kepada Bapak Ibu akun Office 365 yang sudah aktif. Nah, untuk memanfaatkannya itu, email itu bisa digunakan untuk beberapa hal, untuk beberapa web ya Bapak Ibu ya. Yang pertama itu adalah office.com. Office.com itu adalah web yang berisi segala apa ya, kayak PowerPoint online, web online, segala sesuatu yang dibuat oleh Microsoft. Nah, caranya Bapak Ibu bisa sign in di sini. Kalau kemarin juga Bapak Ibu waktu pengaktifasinya juga sama ya, sign in ya. Jadi silakan masukkan email Bapak Ibu. Kalau saya emailnya gunawanmipa@guruinovatif.net. Maka passwordnya dimasukin. Nah, setelah masuk, maka tampilannya itu hampir sama seperti ketika Bapak Ibu mengaktifasi akun. Nah, di sini itu adalah semua fitur-fitur yang tersedia di Office 365. Outlook ini seperti email Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu kayak nanti setelah saya merekam ini, nanti atau kalau saya ngundang ke kelas tertentu, nah biasanya ada email masuk di Outlook ini. Nah, kalau Bapak Ibu mau melihat tinggal diklik ini, gitu ya. Nah, di sini pun sebenarnya Bapak Ibu kalau tidak menginstal Microsoft Teams di laptop atau di HP Bapak Ibu bisa masuk ke Teams-nya melalui ini. Jadi kalau diklik, maka ini akan masuk ke Teams ya, Microsoft Teams Bapak Ibu sekalian. Nah, punya saya mungkin karena saya sudah punya yang yang terinstall, jadinya mungkin saya nggak tahu apakah bermasalah atau enggak. Kita lihat sebentar ya Bapak Ibu ya. Dan perlu saya ingatkan juga Bapak Ibu, kita di sini sama-sama belajar ya Bapak Ibu ya, karena saya juga sama. Oh, ini karena saya sudah ada di lagi aktif, jadinya nggak bisa langsung masuk ya Bapak Ibu ya. Nah, anggap saya pakai yang web aja. Oke, yang web, maka ini tampilan Teams-nya saya. Seperti itu. Misalkan lagi kalau saya misalkan saya buka yang lain. Saya misalkan buka form. Maka biasanya ketika Bapak membuka fitur-fitur yang di Office ini, Bapak Ibu biasanya diminta untuk sign in atau login lagi. Nah, kalau diminta sign in atau login lagi, maka silakan masukin akun Bapak Ibu itu sekalian. Oh, ini saya udah nggak perlu lagi. Kayaknya kalau ini sudah masuk, sudah login, maka yang lain ini semua fiturnya secara otomatis. Nah, diingatkan kembali, passwordnya jangan sampai lupa ya Bapak Ibu. Kalau lupa itu akan ribet karena kami harus menghubungi panitia pusat untuk mereset password Bapak Ibu sekalian gitu ya. Nah, ini bisa digunakan, nanti akan kita jelaskan beberapa hal, nanti PowerPoint kita jelaskan, Word juga kita jelaskan, Notebook, Sway, dengan form dan Teams itu akan kita jelaskan di hari pertama besok di kegiatan 3 hari webinar kita. Oke, jadi 3 akun Bapak Ibu bisa digunakan untuk yang di sini office.com. Kemudian selain itu akun Bapak Ibu sekalian juga bisa digunakan untuk yang di sini educations.microsoft.com. Nah, educationmicrosoft.com ini apa Bapak Ibu? Ini adalah platform yang disediakan oleh Microsoft yang bisa digunakan oleh seluruh guru di dunia. Jadi di sini itu adalah banyak sekali free courses atau kayak kelas-kelas gratis yang disediakan oleh Microsoft untuk bisa diikuti. Jadi misalkan kayak semua kelas yang dianggap penting oleh Microsoft dimasukkan di sini. Nah, kita bisa mengikutinya, bisa ikut. Caranya sign in, di sini ada kolom sign in. Nah, sign in-nya pakai account yang mana Bapak Ibu? Pakai account yang tadi yang
kemarin kita berikan, yang guruinovatif.net. Nah, di sini saya sudah pernah sign in, maka nama saya sudah tercatat di sini, gunawanmipa@guruinovatif.net. Jadi kalau saya tekan, maka dia akan nanti minta passwordnya. Oh, ini udah nggak ada ya, berarti sudah tercatat ya password saya. Nah, ini di sini Bapak Ibu, ini berisi semua materi-materi yang bisa kita gunakan. Berisi semua materi-materi yang kita gunakan. Jadi ada materi tentang OneNote untuk inklusif ini, kemudian Office 365. Nah, mungkin Bapak Ibu langsung ngomong di dalam hati atau seperti saya kayak kemarin, aduh, habislah gua nih ya. Karena apa? Karena bahasanya semua bahasa Inggris gitu ya. Jadi kan agak sulit untuk dimengerti. Nah, nggak perlu khawatir Bapak Ibu bisa menggunakan fitur yang translate yang ada. Caranya itu adalah klik kanan, maka muncul di sini ada translate to Indonesia. Jadi Bapak Ibu klik ini, maka nanti secara otomatis mereka akan membuat menjadi bahasa Indonesia. Seperti itu. Jadi kita bisa lebih memahami kalau menggunakan bahasa Indonesia. Jadi ini adalah semua kelas-kelas atau fitur-fitur yang sudah disediakan oleh Microsoft. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tadi perhatikan untuk syarat kelulusan itu salah satunya itu adalah belajar mandiri course yang sudah ada di Education Microsoft, khususnya di Akademi Guru Office 365. Nah, kalau kita klik ya Bapak Ibu, ini adalah learning pathway, artinya pembelajaran yang terdiri dari beberapa modul. Nah, ini diwajibkan oleh Bapak Ibu untuk dikerjakan selama mengikuti kegiatan training ini. Iya. Gimana Bu Yanti? Nggak kelihatan share screen-nya Pak Gun. Oh, nggak share kelihatan. Screen-nya nggak kelihatan. Belum muncul ya. Yang ini udah muncul Bu? Akademi Guru Office 365 muncul? Ya. Oke, sip. Ya. Lanjut. Oke. Jadi Bapak Ibu, untuk kegiatan webinar 3 hari ini, kegiatan belajar mandirinya itu adalah mengerjakan yang namanya Akademi Guru Office 365. Seperti itu. Jadi di sini karena saya sudah pernah, maka di sini statusnya itu sudah lengkap. Tapi kalau Bapak Ibu yang pertama kali, harusnya ini masih belum lengkap. Jadi bisa dikerjakan, gitu ya. Jadi di sini itu jumlah poinnya itu adalah seperti ini. Materi-materinya itu ada di bagian kalau saya ikut kembali, maka di sini itu adalah materi-materinya. Jadi deskripsinya, tujuannya. Nah, di sini akan terdiri dari 13 modul. Nah, ini diwajibkan, jadi ada 13 modul. Ini 13 dari 13 kursus sudah selesai karena saya sudah selesaikan ini. Nah, Bapak Ibu yang mengikuti training maka diharapkan bisa menyelesaikan ini juga. Deadline untuk menyelesaikan ini itu sampai tanggal 10 Juli. Nah, sebenarnya nggak susah. Keputus ya Bapak Ibu. Keputus ya. Halo. Iya, keputus. Sudah nyambung lagi Bapak Ibu? Ya. Sudah ya. Saya balik lagi ke sini ya Bapak Ibu. Jadi salah satu tugas yang harus Bapak Ibu kerjakan untuk kegiatan training kita itu adalah menyelesaikan Office 365 Teachers Academy. Nanti saya akan berikan link ini kepada Bapak Ibu, jadi nanti Bapak Ibu bisa langsung kerjakan. Nah, ini deadline pengerjaannya itu tidak sampai pada tanggal 10 Juli. Jadi misalkan ya Bapak Ibu ya, misalkan saya mengambil karena ini nanti akan saya kasihkan video tutorialnya aja deh Bapak Ibu, karena di sini karena saya sudah selesai. Oke. Misalkan saya ambil ini Bapak Ibu. Saya ambil kembali. Oke, jadi kursusnya itu seperti ini. Jadi nggak bisa ya. Kalau sudah selesai nggak bisa lanjut, nggak bisa masuk lagi. Jadi nanti saya akan kasihkan tutorialnya aja.
Namun yang pasti Bapak Ibu nanti diminta untuk mengerjakan yang namanya Office 365 Teachers Academy, di mana terdiri dari 13 kursus. Nah, satu kursus itu nanti akan ada beberapa materi Bapak Ibu di dalam satu kursus. Nah, baru di ujung itu nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang harus Bapak Ibu jawab. Lalu kriteria selesainya atau lulusnya itu jikalau nilai Bapak Ibu mencapai 80. Kalau di bawah 80, maka Bapak Ibu diminta untuk kembali mengerjakan soal yang diberikan. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya saya juga nggak pintar-pintar amat untuk materi yang seperti ini. Jadi nggak usah khawatir, saya bisa selesai. Kenapa? Karena jikalau diberikan kuis, setiap kali kita menjawab, jikalau benar kita diberi tanda, oh itu benar. Tapi kalau salah, maka kita sudah diberitahu jawaban yang salah yang mana. Jadi misalkan kalau dalam kuisnya ada 10 soal, ketika kita salah, maka sebenarnya kita sudah bisa ya Bapak Ibu ya. Oke. Kalau kita salah, sebenarnya itu waktu kita salah nanti sudah dapat jawaban yang benarnya. Nah, diingat-ingat aja nanti di ujung kalau Bapak Ibu tidak mencapai 80, tinggal diulang dan menjawab jawaban yang benar, seperti itu. Itu strategi yang saya lakukan. Jadi tidak terlalu berat sih sebenarnya. Kalaupun Bapak Ibu tidak mau melihat penjelasannya, itu tinggal di skip sampai ke kuis pun bisa juga. Tapi saran saya sih, karena ini materinya juga cukup bermanfaat, jadi Bapak Ibu saran saya tetap melihat materi-materi yang disampaikan, kemudian mengerjakan kuis di bagian ujung, seperti itu. Oke Bapak Ibu ya. Jadi untuk akun Bapak Ibu, sekali lagi saya ulang, itu bisa digunakan untuk office.com dan untuk masuk ke Microsoft Teams kalau Bapak Ibu menginstal. Kemudian satu lagi itu untuk education.microsoft.com. Jadi di education.microsoft.com itu berisi banyak sekali materi-materi yang bisa dipelajari oleh guru-guru, khususnya mendukung kegiatan pembelajaran jarak jauh. Nah, dalam kegiatan ini Bapak Ibu diwajibkan untuk menyelesaikan yang namanya Office 365 Academy. Jadi ini tampilan untuk Education Microsoft Center-nya, tempat berkumpulnya semua materi-materi. Jadi nanti tinggal dilihat-lihat saja. Nah, yang perlu Bapak Ibu pakai atau lakukan atau dikerjakan itu yang di bagian ini, Office 365 Teachers Academy. Supaya nggak salah, nanti linknya akan saya sebagikan di bagian di grup WA-nya kita. Jadi Bapak Ibu tinggal klik sign in, langsung tinggal kerjakan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya, Office 365. Nah, setiap kali Bapak Ibu mengerjakan satu kursus, maka Bapak Ibu akan mendapatkan yang namanya sertifikat. Jadi di sini kalau Bapak Ibu masuk ke klik foto Bapak Ibu, itu klik my profile, maka tampilnya seperti ini. Ini kalau Bapak Ibu lihat, di sini ada gambar-gambar. Ini adalah gambar-gambar kursus yang sudah Bapak Ibu ikuti. Nah, target kita Bapak Ibu itu harus mendapatkan yang ini Bapak Ibu. Jadi lambang ini, Office 365 Teacher Academy. Kalau Bapak Ibu mendapatkan ini, artinya Bapak Ibu sudah selesai. Seperti itu ya. Nah, setiap kursus setelah selesai, Bapak Ibu akan mendapatkan yang namanya sertifikat dari Microsoft. Jadi kalau saya tunjukkan, ini adalah sertifikatnya. Saya tunjukin ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti sertifikat Bapak Ibu itu seperti ini. Setiap kursus yang Bapak Ibu selesaikan, maka Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat dari Microsoft berupa seperti ini, e-sertifikat. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Baik, hari ini materi saya hanya seperti itu. Jadi harapan saya Bapak Ibu kita bisa mengerti untuk beberapa hal. Saran saya untuk yang Office 365 itu mungkin bisa dikerjakan, dicicil mulai dari sekarang supaya tidak kelabakan sampai tanggal 10 Juli nanti.
Nah, seperti yang tadi saya katakan, nggak perlu khawatir. Kalau nggak terlalu bisa nggak apa-apa, tapi nanti waktu di kuis, nanti kan dia ketika Bapak Ibu menjawab lalu salah atau benar, itu ada petandanya. Jadi tinggal dilihat aja jawaban yang benarnya apa, kemudian dikerjakan ulang. Seperti itu. Karena nilai yang dia tuntut cukup tinggi, yaitu 80 ya. Oke, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Atau Pak Topik atau Bu Yanti ada yang mau ditambahkan? Saya kira udah cukup Pak Gun, ini karena tadi udah jelas semuanya. Mulai dari Microsoft Educator Center juga, Microsoft ini nanti kan lebih jauhnya pada pertemuan pertama kita akan jelaskan. Iya, betul sekali. Ya, peserta sudah masuk atau mengaktifkan akun yang udah bagus gitu. Artinya udah bisa masuk ke Microsoft Teams, dan jangan takut salah, dicoba-coba aja, dikritik aja itu semuanya fitur-fitur yang ada. Coba. Iya. Sambil Betul. pengumuman segala macam itu. Oh, Pak Gun, Elias, iya. Pak Gun. Ya, silakan Pak Elias. Ini saya kan sudah coba-coba buka ini tadi Pak Gun. Ada 13 kursus ya. Iya, betul. Itu. Ini kadar durasinya 1 jam rata-rata ya Pak Gun ya. Iya, Ini betul. pertama limitnya itu berapa kali kita ngerjakan itu Pak Gun? Nggak ada limitnya, Pak. Iya. Jadi nggak ada. Jadi misalkan Bapak Ibu kerjakan, kalau saya sih biasanya ya paling banter 2 kali lah Pak. Kan 1 kali misalkan nilai saya rendah nih 35, 40 gitu ya Pak ya. Lalu setelah itu kan kita sudah dapat tuh jawaban-jawaban yang benar itu apa. Nah dikerjakan ulang biasanya udah tinggi, udah 80, 90 bahkan 100. Seperti itu. Waktu pengerjaannya fleksibel ya Pak Gun ya. Waktunya terserah Bapak Ibu. Mau dikebut dalam 1 hari silakan, mau dicicil silakan, mau dikerjakan malam juga boleh. Terserah Bapak Ibu, sesempatnya Bapak Ibu. Namun target yang harus dicapai untuk Office 365 ini harus selesai pada tanggal 10 Juli, di mana nanti Bapak Ibu akan kita minta untuk mengirimkan yang namanya transkrip nilai dan sertifikat yang tadi saya tunjukkan. Sertifikat yang ini Bapak Ibu, saya yang tadi saya tunjukkan lah yang tadi. Oke, baik. Terima kasih ya Pak Gun ya. Iya, sama-sama Pak Elias. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Silakan ditanyakan. Pak, Iya, saya mau silakan. Ini siapa dari Benny. Pak Benny? Iya, silakan Pak Benny. Itu kan nanti webinarnya kita harus wajib nongkrongin HP ini dari awal sampai akhir ya. Kalau misalnya kita tengah-tengah waktu itu, kita ada hal yang harus kita nutup. Saya pakai HP ini, harus nutup itu bagaimana? Oke. Bentar ya Bapak Ibu ya. Saya tunjukin lagi ya Bapak Ibu. Jadi seperti ini Bapak Ibu, saya sudah tunjukin layar saya sudah muncul ya Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, tugas kami sebagai trainer itu nanti yang harus kami laporkan ke panitia itu juga termasuk daftar hadir. Nah daftar hadir itu nanti saya akan download dari ini. Jadi saya sekalian download aja lah ya. Jadi saya tekan tombol download ini, maka nanti daftar hadir itu secara otomatis akan terdownload. Nah, jikalau Bapak Ibu masuk dan keluar itu sebenarnya nampak di sini. Nah, untuk kayak tadi Pak Benny katakan, kalau misalkan nanti ada kegiatan di luar nih, misalnya tiba-tiba harus kemana, harus ketemu siapa atau apa, saran saya mungkin untuk meetingnya tetap diaktifkan saja, jangan dimatikan. Karena kalau dimatikan, maka nanti di daftar hadir yang kami download, Bapak Ibu itu keluar dari meeting gitu loh. Jadi nampak sekali gitu, kayaknya cuma masuk sebentar lalu keluar. Saran saya tetap diaktifkan saja, meskipun tidak didengarkan nggak apa-apa, karena nanti setiap kali pertemuan selesai, itu kita akan memberikan yang namanya ada rekamannya Bapak Ibu di bagian Teams kita, Microsoft Teams kita gitu. Jadi seperti itu, saran saya tetap diaktifkan. Kenapa ini nggak bisa di-download? Terima kasih Pak informasi. Itu ya Pak Benny ya. Terima kasih Pak. Iya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan, silakan. Kita masih ada waktu sekitar 24 menit lagi, setengah jam lagi. Nah,
Bapak Ibu sekalian lagi, nanti mungkin Pak Taufik dengan Bu Yanti juga akan melakukan yang sama. Jadi nanti Bapak Ibu di bagian kami akan mencoba untuk membantu Bapak Ibu supaya lebih paham itu nanti dengan video tutorial yang sudah banyak sekali di internet atau di YouTube. Jadi di sini kalau Bapak Ibu yang masuk ke grup ke kelasnya saya, ke kelasnya Gunawan, di situ ada channel yang namanya tutorial. Nah, kelas tutorial itu di situ saya sudah munculkan semua video-video yang berhubungan tentang materi kita. Ini adalah video untuk materi Day 1, hari pertama. Jadi hari ini saya sudah jelaskan tentang Microsoft Educator Center. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mau kurang ngerti atau lupa, nah itu bisa dilihat lagi di video ini. Kemudian nanti hari pertama lainnya itu nanti kita juga akan belajar tentang Microsoft Teams. Saya juga menguploadkan PPTX-nya atau PPT yang bisa Bapak Ibu pelajari atau dilihat-lihat. Kemudian bagaimana cara membuat kelas dan mengundang siswa. Kemudian tentang ini pembelajaran menggunakan Microsoft Teams juga ada di sini. Jadi Bapak Ibu kalau mau belajar mandiri itu juga bisa dilihat dengan cara melihat video-video yang sudah ada di kolom tutorial. Nah, nanti ketika bagian meeting atau webinarnya kita itu akan diulang, jadi Bapak Ibu akan lebih paham lagi seperti itu. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Kalau ada yang mau bertanya, saya persilakan. Bu Yanti, ada yang mau ditambahkan dari Bu Yanti mungkin? Nah, Bapak Ibu sambil nunggu mungkin nanti ada yang bertanya. Nah, saya men-sharekan contoh ini ya Bapak Ibu ya. Contoh download daftar hadir yang kami download tadi, yang saya download tadi. Ini adalah contohnya Bapak Ibu. Misalkan kayak saya ini. Saya masuknya itu tadi pukul 11.25. Habis itu saya keluar di 11.25 lagi di detik ke-45. Lalu saya masuk lagi sampai sekarang di 12.44 seperti itu. Nah, jadi kehadiran kita itu tercatat secara otomatis di daftar hadir ini. Jadi Bapak Ibu yang masuk itu sudah ada di sini nama-namanya. Misalkan kayak Bu Astuti, tadi jam 1.11 sudah masuk, lalu keluar di 1.18, lalu masuk lagi di 1.20. Nah, seperti ini nggak masalah Bapak Ibu. Kami dari trainer juga nanti bisa memberikan alasan bahwa mungkin ini terjadi karena jaringan di Kota Pontianak kan memang tidak terlalu oke gitu. Itu masih bisa dimaklumi. Seperti itu ya. Jadi ini bisa dimaklumi. Nah, makanya saran saya jikalau Bapak Ibu mungkin misalkan di ketiga hari webinar itu misalkan tiba-tiba ada hal yang harus dikerjakan nih, lebih baik sebisa mungkin masuk dulu untuk mengikuti paling nggak sebentar atau berapa menit. Kalau misalnya bisa diaktifkan terus itu lebih baik. Kalau enggak dimatikan nggak apa-apa, tapi kami mencatat Bapak Ibu masih hadir seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu tidak bisa hadir atau benar-benar nggak bisa sama sekali, mohon untuk kabari ke trainer masing-masing supaya trainer masing-masing mempunyai catatan bahwa Bapak Ibu kenapa nggak bisa karena ada alasan tertentu. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi selain kehadiran Bapak Ibu, kelulusan Bapak Ibu juga ditentukan dari tugas-tugas yang Bapak Ibu nanti kumpulkan. Jadi nanti setiap tugas kita akan bantu Bapak Ibu dengan video tutorial supaya Bapak Ibu lebih mudah mengerjakannya. Seperti itu. Oke. Oh ya, satu lagi